gimana caranya kita bisa analisa satu saham gitu. Mereka belum ketemu frameworknya. Di Think kita suka bagi jadi 3 fase analisa ya kan. Detektif, lawyer, dan judge. Saya PR murah, ROE tinggi, bagus. PBV kecil, DER kecil. Ya tapi kenyataan Accounting nggak pakai dimainin. nah, that's the point. Yang harus teman-teman taruh di kepala ya, tidak ada laporan keuangan yang kita bisa percaya full 100%. Bisnis yang seharusnya nggak ada piutang, tapi kok malah utang setahun. Ini kan bisnis harusnya bayar cash. Terus bilangnya value trap. Bilang value trap. Padahal emang salah analisa aja kan. Salah Ngerti. analisa. Kalau terlalu banyak yang kayak gitu, ya itu mungkin nggak usah dilanjutin analisanya. Banyak red flag. Udah nggak investable. Banyak red flag ya. Iya, kalau kita beli dia judi kan. Halo Bapak Ibu, welcome to Think. Mungkin Bapak Ibu banyak yang penasaran, benefit apa aja sih yang bisa didapetin kalau misalnya join ke Think. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan benefit apa aja yang Bapak Ibu bisa dapatkan kalau misalnya Bapak Ibu join ke dalam Think. Yang pertama ada kurikulum, yaitu modul pembelajaran investasi dari A sampai Z sesuai dengan framework Think. Berikutnya ada investment research, ya studi kasus kita, monthly investment ideas kita, top ide saham yang bagi kita cukup menarik untuk dianalisa lebih lanjut, dan juga ada investment workshop. Workshop ini merupakan eksklusif private workshop ya, dimana mungkin kalau kalian spend 2-3 juta untuk ikut workshop-workshop di luar sana belum tentu cocok. Tapi di workshop ini kita nggak cuma lecture, bakal praktek langsung bersama dengan beberapa senior analis dari Think. Gak cuma itu, kalian bakal dapetin akses untuk join ke forum diskusi private kita, di mana di grup tersebut tentunya kita akan berdiskusi lebih lanjut mengenai investasi saham, ide-ide yang menarik, ataupun analisa-analisa studi kasus lainnya. So Bapak Ibu, let's think, then we earn together. Halo teman-teman, welcome to Chatting. Nah, di video kali ini ya kita dapat banyak input dari teman-teman di mana banyak yang penasaran gimana caranya kita bisa analisa satu saham gitu. Mereka belum ketemu frameworknya. Ya mungkin sekilas ngeliat PER-nya murah, ROE-nya tinggi, PBV-nya murah. Apakah artinya buy? Apakah analisa cuma sekedar lihat rasio doang? Karena jujur pas gue dulu awal belajar, gue ngikut banyak kelas lain diajarnya cuma rasio-rasio doang gitu. Katanya PER murah, ROE tinggi, bagus, PBV kecil, DER kecil. Ya tapi kenyataan Accounting nggak pakai dimainin. nah, that's the point. Nah, sebelum gue join Think juga gue belum tahu. Kayak rasa ada yang kurang aja. Nah di video kali ini kita ingin jawab ya buat teman-teman yang bingung gimana sih cara kita analisa. Teman-teman tinggal nonton video ini aja, maybe 15 to 20 minutes. Itu udah pasti bakal ngerti gimana cara kita bisa menganalisa suatu perusahaan. At the end tinggal apa? Tinggal teman-teman praktekin. Ya, yang bingung pada malas buka free trial soalnya pada tuh kita udah buka banyak banget berjam-jam. Itu udah gratis dan gue berani bilang lebih bagus daripada kelas-kelas berbayar. Dan itu gratis sih. Teman-teman pastiin ya yang belum join free trial coba. Tinggal subscribe, itu gratis semua. Teman-teman tinggal masuk ke email, daftar, itu bisa diakses, dibuka. Teman-teman pasti langsung ngerti apa yang kita ngomongin, gimana cara kita analisa satu perusahaan, apa aja yang harus dilihat selain dengan rasio-rasio doang. Nah, mungkin lu pas pertama kali lu join Think ya, as a team gitu, boleh ceritain gak kayak framework framework analisa ini tuh awal mulanya tuh gimana sih? Kayak apa yang kita perlu lihat gitu pas mau analisa nih? Ya sebenarnya first of all ya harus punya mindset kalau beli saham itu kan beli bisnis. Jadi kita tuh ngerti yang kita mau beli itu bisnis. Kita bayar, artinya kita dapat apa yang ada di dalam perusahaan hari itu plus apa yang akan dihasilkan perusahaan di masa depan. Jadi ketika kita menganalisa, fokus kita adalah kita cari tahu untuk bisnis kualitas seperti ini dengan prospek seperti ini, dengan risiko seperti ini, harganya tuh berapa wajarnya. Dan kita mau beli kalau harganya berapa, kalau diskon berapa. Nah, kenapa kita perlu diskon? Ya karena kan masa depan bisnis itu nggak ada yang tahu pasti. Namanya masa depan itu udah pasti probabilitas ya. Bisa bagus, bisa so-so, bisa kurang. That's why kita harus belinya itu murah. Supaya even masa depan misalnya nih, prospek bisnisnya tiba-tiba berubah. Nggak sebaik yang kita kira, pun kita masih untung. Itu yang kita mau. Nah jadi ketika beli bisnis, kita mau bisnis yang seperti apa? Tentu kita mau bisnis yang bagus. Ya kan? Kita mau owner yang bisa menjalankannya dengan baik. Bisa run it well, dan owner juga yang jujur, gitu ya. Jadi kita tuh berpartner sama pengendali perusahaan yang jago dan jujur dan bisnisnya pun bagus. Nah itu fokus kita ketika kita menganalisa. Nah that's why di Think kita suka bagi jadi 3 fase analisa ya kan. Joe udah tahu lah ya, udah bawain di video YouTube ada juga yang BBRI, detektif, lawyer, dan judge. Nah mungkin gantian Joe lu ya share. Ya jadi buat teman-teman ya, anyway saya tuh sendiri juga awalnya dari member Think dan ya I'm really amazed gitu maksudnya dengan frameworknya, karena selama ini pas analisa tuh berasa kayak kok masih ada yang kosong gitu, masih ada yang ganjel, apa bener analisa saham cuman gini. Dan ya pas di Think ya lihat Pak Billy bawain dulu Thinkies BSD, ICBP, ada Pasum dan segala macam. Ya pertama-tama dalam kita proses menganalisa udah pasti kita harus mengumpulkan informasi dulu. Ya ini yang kita sebut sebagai fase detektif.
Iya. mengumpulkan informasi ya, dengan tingkat akurasi ya bahkan 95 atau 99% ya. Informasi yang relevan untuk kita menjawab valuation ini ya. Iya, benar. Jadi bukan sembarang informasi, informasi yang relevan untuk kita menilai bisnis tersebut. Nah, informasi seperti apa yang kita expect ya untuk kacamata investor yang serius. Bagi kita investor serius adalah investor yang berani menaruh mungkin 90% lebih dari asetnya di saham. Ya pengecualian kalau mereka memiliki bisnis, itu pengecualian. Tapi bagi kita investor yang serius adalah investor yang benar-benar menaruh sebagian besar aset ataupun hartanya di saham. Jadi nggak cuma masuk sedikit-sedikit aja. Dan tentu sebagai investor yang serius, ya kita harus mengetahui seperti yang Pak Billy bilang, ya kita mendetektif, mengumpulkan informasi apa aja ya. Pertama mengenai ownernya dulu. Siapa yang ngejalanin ini bisnisnya? Mungkin teman-teman bingung. Ini gimana cara kita pelajarin ownernya? Gimana cara kita bisa tahu ownernya baik atau enggak ya? Teman-teman cek. Ya baik lagi di Fitraya udah ada sebenarnya nih. Tapi teman-teman kalau mau tahu kita harus cek apakah ownernya jujur dan berintegritas. Mereka capable gak dalam menjalani bisnisnya. Semuanya itu bisa kita cek menggunakan data masa lalu. Ya, masa depan gimana baik lagi gak ada yang tahu pasti. Tapi minimal kita bisa menggunakan track record kita bisa lihat. Yes. Track record masa lalu kita bisa lihat untuk tahu manajemen suka nyolong nggak. Itu semua kelihatan di transaksi pihak berelasi atau transaksi afiliasi. Ya kita bisa lihat-lihat, kita bisa menerka-nerka mereka apakah banyak melakukan transaksi afiliasi yang berpotensi merugikan kita sebagai minority investor. Ya, baik yang dilaporin maupun nggak dilaporin ya. Nah, kita harus cek juga tuh, karena kan nggak semua dilaporin. Benar. Auditor. Nah itu yang pertama. Dan kedua kita lihat apakah dengan manajemen bekerja, ya perusahaan mengalokasikan capital dengan baik atau enggak. Ya, jangan sampai manajemen kerja segala macam, ya tapi perusahaan makin gak efisien, uangnya malah nyangkut, perputaran makin lambat. Ya, berarti secara langsung kita bisa menilai manajemennya kurang kompeten. Jadi that's it. Untuk detektif informasi pertama, fase pertama kita mau mengumpulkan informasi mengenai manajemennya. Apakah manajemen tersebut jujur, kompeten, dan berintegritas. Dan biasanya yang tadi poin 1 dan 2 lu ya mengenai capital allocation itu seringkali itu berhubungan sama jujur atau enggak juga. Iya benar. Misalnya perusahaan tetap untung dia nggak bagi dividen tapi dia beli tanahnya dia sendiri pakai uang CT. Nah itu kan sebenarnya merugikan kita kalau kita punya sahamnya gitu loh. Kita udah jadi owner di saham tersebut. Kita udah pikirin labanya nih bakal untung nih, bakal naik labanya. Nggak bagi dividen dia malah beli tanahnya dia sendiri. Jadi uangnya kan lari ke kantong dia sendiri, kantong kiri, kantong kanan. Nah itu yang kita paling takutkan sebenarnya dalam investasi saham. Karena kalau misalnya Joe kayak lu punya bisnis sendiri, ya lu yang ngatur duitnya, ya kan? Mau tambah stok barang, mau tambah cabang, atau mau tarik dividen. Kalau ini kita nggak bisa, kita berserah sama manajemen mau ngapain. Kita cuma kecipratannya aja. Gitu. Jadi itu poin pertama mengenai owner. I think itu ya informasi yang kita harus kumpulin. Mungkin yang kedua ya kita mungkin pasti bisnisnya Jo. Benar kan? Bisnisnya itu sendiri. Supply chain-nya seperti apa, dari rantai pasok dari paling atas sampai ke perusahaan ini mainnya di mana, jualannya ke siapa. Jadi supply chain dan purchasing-nya seperti apa, processing-nya seperti apa, dan jualannya itu seperti apa. Ya, dan mungkin teman-teman penasaran juga di supply chain, purchase, proses ini maksudnya apa? Teman-teman simpel gini ya, masing-masing bisnis itu mau bisnis you name it, mau bisnis Gojek, bisnis furniture, bisnis mebel, bisnis batubara, semua bisnis itu pasti ada purchase, process, and distribute. Dan ini yang membuat gue amazed banget sama framework Think Bill. Dulu pas analisa kan kita bingung, ini analisa mulai dari mana nih? Apakah dari angka, dari rasio? Ya, pertama-tama tadi udah ngecek owner, kita paham ownernya kurang lebih sekilas kelihatan oke. Nextnya apa? Analisa bisnis. Pertanyaan juga pasti teman-teman mikir yang sama. Gimana caranya kita analisa bisnis buku, gimana caranya kita analisa bisnis kaca. Memang keduanya itu bisnis yang berbeda, tapi satu benang merah yang mereka punya sama, yaitu apa? Cara kita menganalisa bisnis atau cara bisnis itu jalan, selalu mereka membeli barang, yaitu yang kita sebut sebagai purchase. Mereka beli barang apa aja, harganya berapa, beli sama siapa, ya, apakah barangnya bisa tergantikan atau enggak, ada substitusi barang lainnya yang kita bisa beli lebih murah, itu purchase. Prosesnya setelah kita beli barangnya kita apain? Ya, kita olah secara internal, ya, biaya untuk kita ngolah berapa, ada pakai bahan bakar enggak, ada pakai karyawan banyak gak untuk packing, contoh itu kita proses. Dan ketiga adalah distribusi, kita jual ke siapa, marginnya berapa, that's it. Jadi mau ngomongin, kita ambil contoh misalnya bisnis buku nih, KBSD. Mereka beli apa? Beli kertas. Mungkin beli kertasnya langsung udah jadi, atau kalau mereka size-nya gede banget bisa aja motong kertas belinya kayu, contoh ya, kita ngomongin ekstrim. Itu mereka purchase. Ya beli apa lagi? Tinta buat printing. Kita lihat komposisinya biaya apa yang paling besar. Lalu pas mereka ngolah. Oh ini paling besar jasanya Jo. Jasa analis yang bikin. Oh iya benar. Ini paling mahal itu sampai atas semua udah 5 meter. Ya, ini kita dari kacamata pembuat bukunya, coba pembuat buku aja ya. Oke. Ya, benar juga. Dari kacamata pembuat buku. Mereka beli apa? Beli kertas, ya beli tinta segala macam. Prosesnya gimana? Mesin. Biaya depresiasinya, depresiasi mesin, biaya packing segala macam, distribusi ya mereka salurin, misalnya salurin ke Gramedia, salurin ke that's it. Ongkirnya berapa? Itu kalau bisnis cetak buku. Sekarang nggak bisa ditanya, Pak Billy, ya, ada yang komen di Instagram nih, Tin,
coba dong jelasin bisnis proses batu bara. Nah mungkin lu boleh ceritain Bil, mungkin kesana beda jauh nih, satu bisnis batu bara, satu bisnis buku, tapi PPD-nya mah sama-sama aja. Iya sama. Semua bisnis pasti ada namanya purchase, proses, distribute. Kalau nggak jalan dong bisnisnya kan. Purchase, kalau contoh tambang ya pasti purchase beli tambangnya, Iya. matenginnya, prosesnya ya pasti galinya, jualnya ya jual ke siapa, harganya berapa. Iya. Disimplify ya, tentu Benar. in realnya pasti ada sedikit yang lebih teknis gitu. Kalau kayak bank kan jasa, ada nggak PPD-nya? Ada juga. Ada. Purchase ya beli deposit, Beli uang. beli uangnya kan, Modal. bayar dari apa nasabah yang taruh duit di bank itu kan purchase. Iya benar. Ya kan, proses itu ya dalam mereka mengatur mau kasih kreditnya ke siapa, NPL-nya gimana semuanya, kredit portofolionya seperti apa, distribute ya nyalurinnya berapa bunganya, Benar. marginnya berapa. Jadi semua dari purchase, proses, distribute itu semua duit. Benar. Nah kita harus tahu semua cost-nya tuh berapa, harga jualnya berapa, marginnya berapa per unit gitu. Dan supply chain tuh lebih besarnya. Jadi supply chain-nya panjang. Ini bisnis bermainnya di mana nih? Apakah di hulu, di tengah, atau di hilir? Karena itu ngaruh. Gitu. Jadi semua ada karakteristik masing-masing, tapi PPD itu akan selalu ada, purchase, proses, distribute akan selalu ada, dan kita harus identify. Dan biasanya bisnis tuh punya PPD-nya sendiri yang lebih dominan di mana. Yes. Contoh misalnya kayak bank. Bank itu purchase-nya penting banget. Kayak kita udah jelasin berkali-kali di video sebelumnya, ya kan? Harga yang dia bayar untuk depositnya nasabah tuh penting banget karena itu kan berpengaruh ke portofolio kreditnya juga, ke harga jualnya berapa, marginnya berapa, ya kan? Kayak misalnya properti juga, ya kan? Itu dia purchase tuh penting banget. Dia punya lahannya di mana, dia beli lahannya di mana, lokasinya di mana, harganya berapa, ya kan? Karena begitu itu rumah dibangun ya harga jual akan mirip-mirip. Benar. Harga kontraktor akan mirip-mirip gitu. Jadi semua bisnis kita harus identify pentingnya di mana. Gitu. Tambang pun juga sama sebenarnya, ya kan? Cadangannya berapa, cost-nya berapa, kalau prosesnya berarti kan kontraktornya berapa. Itu mungkin yang kontraktor tuh udah mirip-mirip tuh. Udah mirip-mirip. Purchase-nya tuh ngaruh kan? Ya, dasar tambangnya benar. Iya. Mungkin bedanya kalau kita ngomongin consumer, ya mungkin purchase malah nggak gitu penting. Kenapa saya bilang nggak gitu penting? Itu branding. Iya, benar. Mereka bisa jualnya harga berapa? Susu yang sama, bahan bakunya sama, harga jual bisa beda. Iya. Nah, itu kan berarti pentingnya mana? Distribute. Pintar-pintaran jualan mereka. Pintar jualan. Dan biasanya tuh lebih susah dianalisa. Yes. Itu karena banyak kualitatifnya. Benar. Atau misalnya kita ambil contoh perusahaan semen, Bill. Iya. Semen untuk membuatnya mirip-mirip. Perusahaan gede, perusahaan kecil harganya sama. Prosesnya penting. Proses sama distribute ya benar. Iya. Nah, jadi masing-masing bisnis, teman-teman harus identify. Mereka tuh paling penting ya, bukan artinya nggak penting ya. Paling penting tuh apakah di purchase-nya mereka beli barang, atau di prosesnya ketika mereka mengolahnya, atau ketika mereka melakukan proses penjualan. Masing-masing bisnis pasti ada salah satu atau salah dua yang paling dominan. Ya, inilah yang menjadi potensi hal yang harus kita analisa dengan sangat tajam. Iya. Nah, untuk bisa mempinpoint key variable. Nah, itu nanti kita nyambung ke belakangan. Oke, tadi kita udah tahu mengenai ownernya. First things first, kita cek dulu. Kemudian kita ngerti cara bisnis ini bekerja ya, termasuk supply chain-nya, mereka jualan apa, cara mereka membuat produknya. Dan yang gak kalah penting, kita harus cek apa? Industrinya. Industrinya betul. Nah, industri ini kita breakdown jadi demand dan supply. Yes. Ya simpelnya demand-nya, apakah demand-nya naik, apakah masih banyak demand baru, dan begitu pula juga dengan supply, apakah oversupply, apakah ada pasokan-pasokan yang bisa memfulfill kenaikan demand-nya. Ya basically kita ngomongin kondisi industri masa depan lah. Iya. Itu yang kita bahas di demand dan supply. Ya, kata kunci kita pengen tahu nih ke depannya nih bisa grow atau enggak. Ya, secara Gitu. general gitu. Secara general. Big overview. Jadi baik lagi kalau kita udah ngerti itu semua, baru kita kerucutin yang tadi kita bahas, yaitu key variable. Ya. Nah, mungkin teman-teman penasaran bahasanya asing nih, apa itu key variable? Intinya teman-teman, key variable itu adalah level kunci. Ya, di mana kita sebagai investor bisa kita gunakan sebagai acuan untuk memantau kinerja perusahaan. Ya, saya kasih contoh misalnya ya. Tadi kan kita ngomongin banyak bisnis nih. Ada yang pentingnya purchase, proses, distribute. Ya. Mungkin kalau jelasin key var paling enak kita pakai contoh kali ya. Iya, pakai contoh. Kita ngomongin sektor perbankan nih paling gampang. Key variable apa? Ya udah pasti purchase mereka. Iya, kasa dan KOF itu pasti pertama. Kasa dan KOF. Jadi kalau misalnya contoh, let's say modal mereka makin murah. Cost of fund mereka makin murah. Artinya apa? Key var itu centang. Ya itu tugas kita sebagai investor. Kita pinpoint. Cost of fund mereka harus di bawah berapa supaya bisa memberikan kinerja yang maksimal. Iya. Ya, begitu pula sebaliknya. Jadi key var ini bukan artinya makin atas makin bagus, makin bawah makin jelek, enggak. Tergantung bisnisnya. Iya. Kalau misalnya konteksnya adalah bad debt, ya udah pasti makin bawah makin bagus. Oh iya. Iya kan? Benar. Ya, bukan artinya semua key var itu makin atas makin bagus. Semua tergantung. Kita ambil contoh misalnya batu bara, Bil. Batu bara. Key var salah satu deh. Ya pasti paling penting harga jualnya dulu kan. Ya, karena kenapa? Bener. Batu bara kan komoditas. Batu bara tuh komoditas. Harga jual itu yang akan mempengaruhi ke margin dia berapa kan. Bener. Gitu, itu pasti key variable paling utama. Tentu biasanya satu bisnis tuh ada ya mungkin 4-5 key variable. Yes. Gitu ya. Kalau key variable sampai terlalu banyak itu udah bukan key namanya. Iya. Ya kan. kurang tajam. Kalau terlalu sedikit juga kayaknya
Gak ada bisnis yang sesimpel itu. Ya. Jarang. Gitu. Jadi kalau kayak batu bara tentu ya pasti harga jualnya, volume produksinya, cadangan tambangnya masih bisa berapa tahun. Itu pasti akan jadi matters. Gitu ketika kita ngelihat bisnis. Contoh lagi misalnya perusahaan apa lagi, misalnya Japfa, perusahaan ayam. Itu pasti paling penting harga purchase sama harga distribute dia tuh. Ya. Purchase-nya apa ya? Harga pakan ayam, ada mungkin soybean meal sama pipil jagung kering. Ya. Ya kan? Harga jualnya harga ayam boiler. Benar. Gitu. Itu pasti akan menjadi dua yang akan kita follow terus nih. Ya. Karena kita kalau udah analisa banyak Jo, itu yang kita follow. Yes. Itu yang kita follow key variable dari tiap bisnis. Jadi misalnya kalau harga minyak naik, kita tahu nih apa yang diuntungkan, apa yang dirugikan. Harga batu bara naik, kita tahu nih apa yang diuntungkan, apa yang dirugikan. Harga apalagi misalnya suku bunga naik, kita tahu apa yang dirugikan, apa yang diuntungkan. Harga nikel naik, kita tahu apa yang diuntungkan, dirugikan. Nah, itu yang jadi setelah kita analisa banyak, itu kita coba rangkum jadi key variable. Nah, itu yang kita follow dan itu yang biasanya ngasihin duit. Ya. Ngasihin duit. Kayak Wim kan tahu gara-gara kifar cukai. Ya. Kifar cukai kita tahu di gudang garam, sadar nih, wah Wim, ternyata very very good saat itu. Nah, jadi balik lagi untuk kifar ini memang sangat penting. Tapi gimana cara kita bisa mengetahui kifar ini? Ya udah gak ada jalannya. Kita harus ngertiin bisnisnya dulu. Iya, Balik ke purchase, proses, distribute, demand, supply. Iya. Ya. Karena ada beberapa kifar yang mungkin tergantung kepada PPD-nya. Ada kifar yang tergantung kepada industrinya, regulasinya. Tapi benang merahnya ya kifar. Wah, dikat ya. Di pip lah. Nah, tapi benang merahnya untuk kita bisa mengetahui key variable ini nggak ada shortcut, melainkan kita harus mengerti dulu proses bisnisnya dari hulu sampai hilir beserta industrinya. Ya. Nah, jadi baik lagi saya rangkum ya. Pertama, kita udah mengumpulkan informasi, menjadi detektif, ngumpulin informasi mengenai ownernya. Gimana cara bisnisnya bekerja? Ya, variabel kuncinya apa aja? Kemudian kita masuk financials. Ya. Nah, financials ini adalah rapot. Laporan keuangan dari perusahaan yang tentu kita susun selama 8 sampai 10 tahun terakhir. Ya. Teman-teman bisa lihat detail gambarnya di sini, tapi benang merahnya apa? Kita bukan artinya kita mau bacain satu angka satu-satu, dilihat satu-satu, bukan. Kita mau mencari apakah ada inkonsistensi maupun ghosting. Ya. Jadi angka-angka yang gak sesuai dengan bisnis modelnya. Kita ambil contoh misalnya perusahaan tambang batu bara. Tapi kok ada properti investasi, mereka punya hotel 1 triliun. Nah, Atau mereka kasih pinjaman ke siapa gitu kan, aneh. Nah, itu kan aneh, nggak sesuai dengan bisnisnya. Kok bisnis batu bara malah kasih pinjaman banyak ke saudaranya? Ini kan ada inkonsistensi dengan bisnis modelnya. Ya. Ataupun ada contohnya ghosting. Akun yang sebelumnya ada menjadi tidak ada. Ataupun akun yang dulunya nggak ada, tiba-tiba jadi ada. Contohnya apa? Kita lihat bisnis mungkin nggak pernah jualan ke PTA. Ya, jualan normal, tiba-tiba tahun ini 50% penjualan dikasih ke PTA. Kita harus cek lagi lah, siapa nih PTA? Harga jualnya gimana? Apakah harga jualnya fair atau malah dijual dengan harga murah? Nah, itu yang kita mau cari tahu di financials. Jadi teman-teman kalau kita lagi ngeliatin case financials angka banyak banget, ingat, kita bukannya suruh teman-teman buat persis financial seperti itu, enggak. Coba dicermati. Apakah angkanya itu ada yang inkonsisten ya, ataupun ada ghosting yang dulu ada sekali nggak ada, ataupun sebaliknya dulu ada sekarang jadi nggak ada. Ya, karena naturnya laporan keuangan tuh yang harus teman-teman taruh di kepala ya. Tidak ada laporan keuangan yang kita bisa percaya full 100%. Yes. Nah, fungsinya kita nyusun rapot. Satu, kita mau lihat nih manajemen ini, owner ini ngelakuin apa, jalanin bisnis bagus atau enggak, ya kan? Dan kedua, apakah laporan keuangan bisa dipercaya atau tidak? Gitu. Nah, cara kita untuk cari tahu itu ya tadi gue bilang, cari inkonsistensi dan ghosting gitu. Sequence-nya tuh gimana tahun ke tahun, grow-nya tuh gimana? Ada yang nggak sesuai nggak, ada yang nggak relevan nggak sama bisnisnya, gitu. Kata kuncinya accounting itu kita harus cari relevansi dari akun pada laporan keuangan terhadap bisnis model. Benar. Nah, jadi di setiap bisnis proses, dari purchase, proses, distribute, itu kita harus cari celah afiliasi. Karena itu biasanya yang paling sering ngebunuh pemegang saham. Gitu ya. Kalau yang pernah partneran sama orang tahu lah, kadang-kadang kalau ada orang yang punya shares-nya lebih gede, misalnya majority, dia kan bisa menentukan mau beli bahan baku sama siapa, mau jualnya ke siapa. Nah, itu yang kita semua mesti track tuh di financials, termasuk sequence-nya. Dari sequence tuh kelihatan selama ini juga dia alokasi capitalnya gimana nih, balance sheet-nya gimana tahun ke tahun. Gitu. Paling penting tuh lihat balance sheet-nya tuh. Biasanya di balance sheet kalau udah nggak bener tuh udah kelihatan. Gitu. Jadi ya memang PR-nya banyak. Cuman ya ini kalau mau invest serius. Dan teman-teman ingat ya, pada saat kita melihat laporan keuangan, mungkin kalau kita cuma lihat 1 sampai 2 tahun, itu kita masih belum dapat benang merahnya. Sangat mudah tertipu. Tapi it's impossible untuk kita tertipu kalau kita ngecek 8 sampai 10 tahun, kita ngecekin inconsistency and ghostingnya. Itu saham banyak lah, mungkin nanti bisa disensor kayak misalnya saham mungkin banyak sono value investor bilang, oh ini saham murah, PE kecil, PBV kecil, banyak yang kejebak value investor. Padahal laporan keuangannya aneh. Padahal kita ngeliat sekilas saja ini udah inkonsisten banget. Iya. Akun-akun bisnis yang seharusnya nggak ada piutang, tapi kok malah utang
setahun. Ini kan bisnis harusnya bayar cash. Terus bilangnya value trap. Bilang value trap. Padahal emang salah analisa aja, nggak Salah ngerti. analisa. Jadi baik lagi teman-teman, kalau yang masih cuman ketergantungan kepada rasio, ya berhati-hatilah. Ya. Percuma kita ngertiin rasio, ngertiin angka, tapi kalau kita nggak kaitin dengan yang kayak Pak Billy bilang, kaitin ke bisnis modelnya. Yang penting itu bukan angkanya, tapi cerita di balik angkanya. Kita harus ngerti kenapa angkanya begini. Ya. Kalau bisnis punya perputaran 3 bulan, kita harus you have to make really sure, bener nggak ini 3 bulan make sense? Iya. Ya, kalau bisnis perputaran 8 bulan, masuk akal nggak? Perusahaan punya inventory 8 bulan. Iya, restoran tapi ada piutang sampai ratusan miliar. Nah, itu kan nggak make sense. Nah, jadi benang merahnya balik lagi, teman-teman harus sangat hati-hati. Nah, itu dalam financials. Nah, jadi saya rangkum lagi, kita udah ngumpulin informasi mengenai ownernya, kita ngerti bisnis modelnya, purchase proses distribute-nya, kita tahu industrinya, ke depannya gimana, kita bisa pinpoint key variabelnya atau variabel kunci, lalu kita cek financials-nya, track record mereka selama 8-10 tahun terakhir, baru kita deep dive di section. Ya, section ini adalah pendetailan dari financials. Bedanya apa? Kita mau ngelihat pendetailannya sampai per unit economics. Apa itu unit economics? Laporan keuangan itu kan kecampur ya, omset katakanlah 10 triliun. Tapi kita belum tahu 10 triliun ini dari mana saja. Iya. Dari jualan apa aja. Apakah cuma dari jualan 1 barang atau jualan 5 barang, 6 barang. Nah, di unit economics ini kita breakdown keuntungan ataupun kerugian perusahaan sampai di level barangnya. Ya, kalau dalam buku ya satu buku ini. Yes. Satu buku ini harga jualnya berapa, biaya produksi per bukunya berapa. Jadi kita tuh tahu dari satu bisnis itu berapa persen fixed cost, berapa persen variable cost. Kifarnya kita jadi bisa hitung. Benar. Bukan cuma kira-kira nih, kita bisa pertajam. Oke, kalau harga batu bara misalnya naik ke sekian, maka untungnya per ton akan jadi segini. Wah, valuasinya sekarang murah. Benar. Nah, sebagai contoh misalnya kayak gitu. Ya. Nah, setelah section, nextnya kita udah analisa panjang-panjang, kita harus tandain mana aja nih yang menjadi red flag-nya perusahaan. Dan transaksi penting-pentingnya. Dan transaksi yang penting-penting, Ya. yang pernah terjadi selama ini. Gitu, misalnya dia ada akuisisi perusahaan apa, akuisisinya itu harganya bagus atau enggak. Ada divestasi perusahaan, divestasinya itu harganya bagus atau enggak. Ada private placement Dan misalnya. misalnya ada private placement, ada right issue, itu semua kita track tuh. Dan kita cari tahu kenapa. Kenapa dan apakah itu fair atau enggak. Dan plus tadi ada red flag. Misalnya ini perusahaan kita tahu nih, perusahaan tekstil, tapi stok barang sampai setahun. Wah, ini udah tanda tanya, kita harus masukin itu ke dalam red flag. Jadi kita tahu nih resikonya tuh di luar resiko bisnis plus resiko-resiko seperti itu, ada apa aja nih di perusahaan. Dari situ baru kita bisa decide apakah ini perlu dilanjutin atau enggak analisanya. Kalau red flag-nya udah kebanyakan, ya, wah ini laporan keuangan nggak bisa dipercaya. Wah, ini afiliasinya besar misalnya. Tiap tahun selalu ngerugiin investor minoritas, ya kan? Beli bahan bakunya semua afiliasi dan di markup nih, Wah, kacau itu. ya kan? Beli mesin harusnya 1M, dia tulisnya 3M misalnya. Berarti kan 2M-nya tuh masuk ke kantong pribadi misalnya kan di markup kan. Kalau terlalu banyak yang kayak gitu, ya itu mungkin nggak usah dilanjutin analisanya. Udah banyak red flag. Udah nggak investable. Udah banyak red flag ya. Iya, kalau kita beli jadi judi kan. Benar. Bukan berarti sahamnya nggak bisa naik turun. Saham bisa naik turun. Cuma kan apakah lu berani beli banyak di situ? Ya. Nah, itu abis udah itu, nah baru kita masuk ke fase kedua. Ya kan, detektif panjang banget ya. Ya, memang ngumpulin informasi ini bisa dibilang 85% 85%. dari effort ya. Bener. Karena memang untuk kita mengumpulkan informasi ini semua takes time. Ya, tapi kalau kita udah ngumpulin informasi ini semua, yang paling penting adalah the remaining 15% sebenarnya, Bill. Iya. Itu fase kedua dan fase ketiga. Iya. Fase kedua adalah kita menjadi lawyer. Iya. Ya, untuk kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kualitatif. Jadi baik lagi kalau di fase ke-1 kita banyakkan ngumpulin data, ya track record mereka seperti apa, gimana cara bisnis ini bekerja. Di fase kedua kita ingin memberi penilaian terhadap bisnis ini Ke depan. ke depannya. Apakah bisnisnya masih dibutuhkan, barangnya masih dibutuhkan nggak? Ya, apakah keuntungannya bisa ditakar, pertumbuhannya bagaimana, prospeknya bagaimana, Punya pricing power atau pricing enggak. powernya punya atau enggak, kualitas manajemennya seperti apa, itu semua kita memberi penilaian. Ya baik lagi, teman-teman bisa lihat ke free trial kita untuk pertanyaan-pertanyaan penilaian yang kita maksud ini apa. Ada banyak, ada 20 lebih pertanyaan yang kita kasih rating A, C atau F ya. Ya. Ada beberapa pertanyaan khusus yang jawabannya nggak boleh F. Kalau udah F ini berarti udah nggak investable Benar. gitu. Tapi ada yang masih boleh F gitu ya pada case-case tertentu gitu, tergantung bisnisnya. Ya. Jadi ya itu pertanyaan itu sifatnya tuh critical thinking kualitatif dari semua informasi yang kita udah kumpulin dari awal. Dan kalau kita kumpulin udah bener dan udah lengkap, itu natural. Kita udah tahu nih, oh ini A, ini C atau F. Kalau ada perbedaan antara misalnya gue dan lu nih, analisa perusahaan yang sama, itu pun masih beda tipis-tipis. Yes. Kadang A plus A sama A atau mau A atau C. Iya, kalau sampai bedanya jauh itu biasanya antara yang satu analisanya memang gak lengkap, informasinya gak lengkap, atau bisa juga emang benar-benar belum ngerti analisa. Jadi dia ACF tuh nebak-nebak. Ya. Nah itu yang makanya itu prosesnya kedua. Benar. Itu setelah informasinya lengkap dulu. Kalau informasinya nggak bisa lengkap gimana? Ya biasanya kita nggak lanjutin. Ya. Gitu kan. Atau ya kalau misalnya lengkap 80% masih oke.
Tapi in general perusahaan TBK ya harusnya bisa lengkap. Tinggal masalah kita bisa quantify ke depan atau enggak. Ya. Gitu. Dan balik lagi untuk kita bisa menjawab pertanyaan ini ya, pertanyaan kualitatif ini itu nggak akan bisa asal-asal teman-teman. Iya. Ya, karena balik lagi yang seperti Pak Billy bilang, kalau kita udah mengumpulkan informasi dengan akurat, itu pasti akan terjawab dengan natural. Tapi kalau kita nggak ngumpulin, kita cuma asal mau coba isi, trust me, teman-teman bisa lihat aja ke bagian karakter. Coba teman-teman pilih satu perusahaan dan coba isi secara ngasal. Nggak akan bisa, teman-teman nggak akan dapat feel-nya juga, akan dapat conviction-nya. Ketika kita udah mengumpulkan informasi dengan akurat, ya dengan tingkat akurasi yang tinggi mengenai ownernya, bisnis modelnya, ya, industrinya, variabel kuncinya, financials-nya, section-nya, untuk kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kualitatif mengenai prospek perusahaan itu should be very easy. Ya, should be. Dan setelah kita udah melewati fase kedua ini, ya, fase lawyer, baru kita masuk ke fase terakhir, yaitu apa? Tujuan akhir dari analisa kita yaitu apa? Untuk memberitahu nilai wajarnya berapa. Kita menjadi judge. Jadi setelah kita mengetahui ini semua, ya kita memberikan valuasi. Layaknya perusahaan ini dihargai di nilai wajar yang berapa. Ya mungkin kita nggak akan bahas lebih lanjut mengenai cara valuasi gimana, itu udah ada di video yang lainnya. Atau bisa refer nanti video di sini ya. Caranya pun ada di free trial semua. Caranya disebut di free trial. So my point is, analisa itu nggak cuma sebatas ngeliat rasio. Ya. Dulu saya pribadi spend waktu 1 tahun itu banyakin ngeliatin rasio. Oh ini ROE-nya gede, ROE gede lebih bagus. In general bener. Cuman balik lagi, ROE gede kan bisa aja karena utang. Iya betul. Ya, dan yang paling penting adalah ROE ke depan perusahaan itu gimana? Apakah perusahaan ada melakukan ekspansi ataupun ada langkah-langkah dari manajemen yang bisa meningkatkan return on equity-nya ke depan? Itu yang paling penting, dan itu hanya bisa dijawab dengan analisis komprehensif. Seperti yang kita lakukan sekarang. Ya, jadi baik lagi teman-teman, ya teman-teman udah tahu gimana cara analisa perusahaan. Kita udah ceritain panjang lebar dari menjadi detektif, ya mengumpulkan informasi, menjawab pertanyaan-pertanyaan kualitatif di fase lawyer, dan akhirnya menjadi hakim untuk memberikan evaluasi. Dan teman-teman jangan lupa untuk praktekin. Ya, gimana cara teman-teman bisa praktekin itu? Ya, tinggal join free trial kita. Itu ada kita open ya. Selagi materinya masih kita buka untuk publik sebelum kita reshuffle ataupun kurangin materinya mungkin ya. Pastiin teman-teman join free trial kita. Itu ada link di bio YouTube kita. Ya, so sekali lagi teman-teman, ilmu di sini semua kita kasih gratis. Tinggal teman-teman mau atau nggak praktekin. Karena balik lagi jarang-jarang ada kesempatan datang seperti di tahun 2025 ini. So tinggal tergantung apakah kalian siap untuk menangkap peluang ini. Oke, thank you teman-teman. See you on the next chatting. Bye bye.